saja kok nggak mau ngasih makan. Jangan kesel dong, Pak. Bapak! Bapak ini ngawur aja. Udah. Apa? Ya ampun, Pak. Aduh. Seorang anak yang pengen mencari bapaknya. Udah hampir kurang lebih 7 tahun ini, klien kita yang namanya Desi kehilangan bapaknya. Dia nggak tahu harus cari kemana karena bapaknya ini tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Iya, rumahnya. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Ini gue sama Feli kok ngeliat di situ ada orang teriak-teriak. Ada orang ribut di situ. Mana mau jadi bapak kamu yang gak mau ngurusin kamu? Permisi Om. Permisi Om. Mohon maaf sebelumnya Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kalian siapa? Ya ini saya Mandala Ibu. Om, saya Mandala Om. Ibu, saya Mandala. Iya saya mau Pak. Mau apa kamu manggil-manggil mereka? Iya Om. Ini tujuannya Mbak Desi itu baik untuk dia pengen nyari orang tua. Yakin dia bisa ditolong? Aneh nggak sih masa kita pengen nyari dan ketemu sama bapak kandung kita nggak boleh? Padahal Desi ini kan umurnya sudah hampir 30 tahun. Wajar dong seorang anak pengen ketemu sama bapaknya. Insya Allah Om, kita selama ini berusaha bantu, insya Allah alhamdulillah bisa ketemu Om. Ini kan namanya Astagfirullahaladzim. Ternyata di situ ditarik ya, itu yang tarik adalah rambut palsu. Dan rambut Desi yang sebenarnya sudah brodolin semuanya. Astagfirullahaladzim. Sudah rontok satu persatu di situ. Dia itu sakit parah. Dia bakalan Om nggak boleh ngomong kayak gitu, Om. Istighfar. Ngomongin aja yang semua orang. Ngomongin aja yang Kasihan semua Om, orang. kalau lagi sakit seperti ini, rasanya lagi sensitif. cuma saya yang peduli sama dia. Biar semua orang Mau tahu. nyari bapak-bapaknya kemana? Omnya marah-marah di sini. Omnya ngasih tahu kalau bapaknya yang namanya Ali ini tidak pernah tanggung jawab. Memang kamu bakalan Astagfirullah, Om. Om jangan Om. Jangan ngomong kayak gitu. Om jangan. tapi siapa yang peduli sama dia? Udah, Tante tolong. Om kasihan Jangan. Om. Astagfirullah. Bapaknya di mana aja nggak tahu. Saya mau ketemu orang tua saya, Om. Saya mau cari orang tua saya. Mungkin Desi ini udah kerasa kalau mungkin umurnya nggak lama lagi. Makanya dia pengen kekeh, ngotot untuk mencari di mana keberadaan ayahnya. Padahal kondisinya sendiri udah nggak mungkin kan loh, lemes seperti itu. Tapi dia kekeh pengen mencari ayahnya. Desi, selama ini Om yang perhatian sama kamu. Bapak kamu entah di mana. Om tapi setidaknya Om tolong kasih kesempatan dia Om. Om tadi bilang kan umurnya mungkin nggak panjang Om. Tapi kan dia minimal bisa ketemu sama bapaknya Om. Kasihan Om, tolong Om. Ngerti kan? Loh ini kan saya berusaha bantuin Om. Iya, Kasihan sekarang Om. kita masuk. Kita masuk. Om, jangan ditahan. Om, gak kayak gini caranya kan. Om jangan dipaksa Om. Tante, tolong dong, jangan dipaksa. Astagfirullahaladzim. Udah, Tante, ya Allah. Om, Tante, kasihan. Jangan dipaksa kayak gini dong, Ini kan baru Om. operasi Om, Masya Ya Allah. Allah. Saya mau tahu orang tua saya, Tante. Sebelum saya mati, Om. Saya mau cari orang tua saya. Dah, di sini Saya mau cari dah. orang tua saya. Saya mau Udah. cari orang tua saya. Udah, Om coba tenang dulu, Om istighfar dulu. Om Om, katanya biar- peduli kan, cuma Om yang Coba Om peduli sama sabar Om, dia. dengan Biar perasaan saya, Om. pelan-pelan Om, kasihan Om. Ayo mas, kita cari bapak aja mas. Ayo Mbak, mas. Desi. Bapak yakin Kita cari nggak? bapak Ini aja, Mbak Mas. yakin coba ngomong Yakin sama Om. mas. Ayo mas, Desi, kita cari bapak saya aja mas. Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak nggak apa-apa ini Mbak. udah ya. Bapak kamu ya. Ayo
Om udah tanggung jawab lagi. Cari bapak saya aja, Kak. Ayo, Kak. Om, insya Allah nanti kita jagain Om. Insya Allah nanti kita hubungin Om terus. Insya Allah nanti kita hubungin Om terus. Om gak usah khawatir Om, insya Allah Om. Ya udah akhirnya Desi minta melanjutkan pencarian. Pencarian pertama adalah di tempat ya, bangunan. Kata Desi, dulu ini bapaknya kerja di sana. Ini kita ngelihat ada orang berantem di situ. Rame di situ, ada tukang-tukang di situ saling berantem di situ, tukang-tukang berusaha untuk misahin di situ. Udah Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Barusan tadi kita misahin Desi sama omnya dan sekarang kok ada ribut lagi? Dan yang ribut adalah tukang yang ada di proyek bangunan itu. Astagfirullahaladzim. Mas, udah mas, astagfirullahaladzim mas, ini mas kasihan loh. Astagfirullahaladzim. Bang, apa-apa? Astagfirullahaladzim mas, udah mas. Urusin aja kaki ya. Aduh, Mama Mas. sudah dong, ini gak lihat apa sampai jatuh kayak gini. Astagfirullah. Kasihan lo mas, ibu ini mas, ya Allah kasihan nih coba. Hah? Ibu Desi ini, kasihan ini. Iya, dia tuh mau nyariin bapaknya, Pak ini malah kena ribut berantem seperti ini. Siapa bapaknya? Pak Ali namanya. Pak Ali. Iya, dia tuh mau katanya udah pernah kerja di sini katanya. 3 bulan yang lalu. Coba, Jatuh, Mas, jadi udah nggak terjadi sini lagi. Mbak, jadi paksain berdiri dulu takutnya masih pusing. Jatuh. Iya. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu jatuh dibawa mandor Minto ke klinik. Ini Pak Ali yang istrinya ini. Mandor. Sebentar ada fotonya kok, jangan-jangan salah. Coba. Pak Ali. Coba bentar, David. bentar. Ibunya Mbak siapa namanya? Burita. Ya, istrinya Burita belum? Betul. Bukan istrinya Burita ya? Yang Ini almarhum itu Pak, ini Pak Ali. Oh iya betul. Coba lihat Pak dulu, yang Pak. ini. Betul. Oh bener Pak ini? Betul ini. Pak Astagfirullahaladzim. yang ini. Dia kerja terus jatuh Pak? Jatuh waktu itu. Kapan, Pak? Jadi Kapan? dibawa ke klinik 3 bulan sebelumnya. Dia kesakitan waktu itu akhirnya kita buru-buru bawa ke klinik terdekat ditanganin sama dokter di sana. Ini sih ada kakinya yang agak terluka gitu. Astagfirullahaladzim. Dibawa ke klinik Pak? Dibawa ke klinik. Terus habis itu kondisinya gimana Pak? Nah, saya nggak tahu. Dan tadi orang yang nganterin tadi namanya siapa? Pak Pak Minto. Pak Minto. Mana Pak Minto? Mana? Tapi kerja di sini juga enggak? Mana? Maksud dia tadi sih ada tapi udah keluar. Diantar sama kawan saya namanya Minto. Sempat diantar sampai klinik kok Mas. Coba aja cek ke sana. Kita tanya dong, loh Bapak Minto katanya kawannya. Ada nomor teleponnya nggak? Dia bilang, saya nggak ada Bang, nomor teleponnya. Karena terakhir nomor telepon dia saya hubungin mati terus. Nomor telepon yang baru saya nggak tahu Mas. Kabar-kabaran sampai hari ini berarti. Sampai hari ini. Jadi Bapak juga nggak tahu dong sebenarnya kondisinya udah baik apa Saya belum. nggak tahu. Coba kita cek ke klinik itu ya. Pak Minto rumahnya di mana Pak? Pak Minto. Masa Bapak nggak tahu Pak sama teman di sini? Emang nggak pernah kerja lagi Pak Mintonya Pak? Nggak pernah datang lagi ke sini? Iya Pak, kasihan Pak ya. Kita coba Tolong kita. Pak kasih tahu Pak, jangan ditutupin Pak Ya keadaan udah, bapak saya nanti Pak. kalau ada kabar Pak Minto di mana saya kabarin ya. Iya. Kita masih penuh pertanyaan di situ sampai akhirnya kita mutusin ya sudah. Kita coba cek ke klinik Husada, katanya kliniknya nggak jauh dari tempat proyek itu. Kita tanya di sana benar nggak 2 atau 3 bulan yang lalu ada orang yang kakinya patah dan diobatin di sana. Assalamualaikum. Misi Mbak, ya maaf ya sebentar saya Mandala. Ya ini Mbak Desi. Ya Mbak saya mau nanya. Beberapa bulan yang lalu emang agak lama sih ini waktunya kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Ada seorang bapak tukang bangunan gitu jatuh dari atap rumah. Terus kakinya katanya patah, bener nggak atau luka? Iya. Bener ada. Beberapa bulan yang lalu. Iya berapa bulan? Siapa- yang lalu? siapa namanya, Pak? Namanya Pak Ali kalau nggak salah. Pak Ali? Ada fotonya ini fotonya.
Nih. Nah, ini Mbak coba dilihat. Dilihat dulu Mbak pelan-pelan. Ini. Iya. Iya bener ya? Beberapa bulan yang lalu emang masuk sini udah parah, terus kakinya juga retak. Astagfirullah. Siapa namanya, Pak? Bener, Pak Ali namanya. Retak. Kalau nggak salah emang benar namanya Pak. Sebentar. Kakinya parah retak. Iya parah. Dari tadi kita kan datang ke tempat yang waktu tempat jatuh itu Mbak. Katanya Pak Minto Mbak yang datang ke sini nemenin. Bisa dicek nggak sama Pak Minto Mbak alamatnya di mana? Tapi maaf banget Mas. Saya tolong, Mbak. Ini anaknya, Mbak. Ini anaknya. Iya, Tolong. iya, saya nggak pengen tahu kabar bapak Astagfirullah. saya, Mbak. Mbak, ini kita nggak bohong Mbak. Ini Mbak, ini foto-fotonya nih Mbak. Ini foto keluarganya. Foto mereka waktu kecil tuh, Mbak. Kita nggak bisa bantu. Enggak. Itu nggak bisa dikasih tahu Mas. Karena itu SOP-nya. Takut nanti jadi masalah. Mbak, dengar dulu Mbak. Mbak, ini Mbak Desi lagi sakit kanker, Mbak. Kanker payudara barusan aja dioperasi Mbak. Mbak, Ini lihat barusan di kemo, kondisinya. coba lihat, Mbak, Mbak. lihatin kondisi Mbak Desi sekarang kayak apa. Ini rambutnya aja udah rontok semua Mbak. Dia tuh pengen ketemu sama bapaknya. Masa Mbak nggak percaya sih Mbak? Masa kita bohong sih Mbak? Kita juga nggak akan salah gunain alamatnya, Mbak. Kita nih pakai seragam, kita dari Antv, Mbak. Kita harus semuanya jelas. Tolong, Mbak. Saya kasih alamatnya, siapa yang bisa bertanggung jawab? Saya Mbak, saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab, nanti saya kasih nomor telepon saya. Ya udah akhirnya gue tanggung jawab. Suster biar saya yang tanggung jawab deh. Saya fotokopi KTP saya tinggalkan di situ. Nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Dia mau terima. Ada Pak Minto, Mas? Oh, ada. Mbak. Ada. Ada, alhamdulillah. Di mana alamatnya Mbak? Mana Pak Minto ya? Coba foto aja deh alamatnya. Ya. Tapi saya mohon banget, tolong. Iya, Mbak. Iya, kita jaga, Mbak. Akhirnya kita dikasih alamatnya Pak Minto. Alamat lengkapnya kita dikasih, kita pun menuju ke rumahnya Pak Minto. Ya Mbak ya, makasih banyak. Ya, nanti saya kasih fotokopi KTP saya di sini. Supaya Mbak juga yakin aman ya katanya ya. Ya udah kalau gitu makasih banyak Mbak ya. Makasih, Mbak ya. Makasih, Mbak. Sampai di rumahnya Pak Minto, di situ ada seorang laki-laki. Assalamualaikum, permisi. Ya, ya Pak maaf. Ini dengan Pak Minto? Kan? Oh bukan. Tapi ini rumahnya ya, Pak ya? Oh rumahnya iya. Pak Mintonya ada Pak? Kalau dilihat saya ada di sini. Suka pada di sana orang itu ada tuh. Tuh, sekarang orang itu ada pos di mana kali. Oh di pos, itu orangnya Pak? Itu Pak Minto? Oh ya udah. Oh iya, Kita langsung makasih Pak sana, ya. Pak ya. Iya kita Makasih, langsung Pak. sana. Oh itu Pak Minto tuh. Kita ngeliat di situ ada 2 orang laki-laki, ya lagi main kartu. Ya udah kita samperin. Pas kita samperin, Pak Minto. Assalamualaikum Mbak. Enggak apa-apa. Permisi Pak, Bapak Tuntun tenang Pak dulu, Minto Pak. ada ya? Tenang Pak dulu, Minto yang mana Pak? Pak Minto yang mana? Oh Pak Minto iya Pak. Mau ngobrol sebentar bisa Pak? Berapaan? Enggak kita mau tanya aja Pak. Pak. Ini siapa Pak? Kok ketakutan gini? Ini ada apa nih kok kayak gini? Enggak kita dari Antv Pak mau nanya aja. Kita lagi ada. Mereka ini kayak ketakutan. Mereka kayak panik, mereka kayak bingung di situ. Loh, kenapa bingung? Kenapa panik? Toh kita nggak cari masalah di situ. Kasih ingat saya, Pak. Iya, jadi Bapak ini kenal, ini Desi Pak, betul ini Desi. Anaknya Pak Ali, Pak ini. Iya, anaknya Pak Ali Pak. Saya kan, Pak. Iya, Pak, saya sakit, Pak. Ini sakit Pak, bukan dibotakin, ini sakit Pak. Sakit kanker Pak, kanker payudara Sama kayak Pak. almarhum ibunya, Pak. Kasihan ini Makanya Pak. dia mau... Hubungannya hubungan sama saya apa? Ya enggak, makanya Pak, kita mau nanya. gini loh Pak, ini kan terakhir Apa? Bapak kan yang nganterin Pak Ali waktu jatuh dari proyek itu. Gua kagak tahu. Gua kagak tahu itu terakhir waktu jatuh dari proyek ya. Gua kasih tahu nih sama lu nih. Jatuh dari proyek langsung gua bawa ke klinik. Habis itu gua anterin, dia kagak mau dianterin pulang. Dia tuh malah turun di jalan. Itu doang udah. Kok Bapak biarin dia turun di jalan sih, Pak? Itu kemauan dia, bukan kemauan gua. Apalagi apa urusan sama gua? Gua udah nolong udah cukup dong. Sebentar Pak, ya Pak, sabar dulu dong Pak, ini kan anaknya kasihan juga. Iya, tapi apa hubungan sama gua? Enggak, kita minta tolong Pak, bukannya kita nuduh enggak, kita minta tolong. Ya, gimana ya? Pokoknya gini lah. kan Gua terakhir- pokoknya gua nggak bisa. Percaya nggak sama gua? Enggak, saya kagak cuma tahu. nanya kenapa dia marah sama Bapak, alasannya apa? Nggak tahu gua. Kan mau ditolongin Tapi orang. dengerin ya. Dia stres. Ini gara-gara dia.
Mana pernah dia kasih minuman sama bapaknya? Ngobrol sama bapaknya, nggak pernah dia. Ini anak durhaka. Pak, kita cuma Udah banyak ngomong nih, gini malas gua. enggak, kita cuma mau minta tolong. Terakhir waktu Pak Ali ini pergi naik angkot, dia bilangnya mau kemana, Pak? Mau naik angkot, bukan naik angkot, gua nggak tahu. Dia tuh turun di jalan. Dia nggak mau gua anterin. Ya waktu turun di jalan dia bilangnya mau kemana, Pak? Ngakunya. Gua ngomong apa, gua nggak tahu. Orang udah begitu turun gua tinggal. Atau rumahnya tinggal di mana, Pak? Nggak Masa tahu. nggak tahu? Gua nggak tahu. Bapak biarin Gua aja. nggak tahu. Bapak sih. Bapak jangan Pak, iya kasar kasar dong, kayak gitu. Ini kan gua lagi sakit juga, jangan kasar-kasar dong. Gua kagak mau diganggu. Ya udah biasa aja, iya biasa aja kok nggak mau ngasih Jangan kasar. usah kesel dong, Mak. Udah mau. Bapak ini ngawur aja. Udah, mana, udah. Mana? Man, udah, astagfirullahaladzim, udah. Orang sakit tuh ngerti gak lu? Aduh, maksudnya apa lu? Lu ngapain dong orang sakit? Udah, Pak, udah. Pak, udah. Nggak kasihan apa lu liatin orang? Udah. Lu kok nggak mau ngasih informasi, ya udah nggak usah gitu dong. Gua marah di situ. Ini klien gua harus jagain. Gua bilang sama dia kalau dia memang nggak mau bantuin nggak apa-apa. Jangan kasar seperti itu. Gua nggak suka. Baca-baca lagi ya. Nanti kita coba istirahat dulu. Ya. Nanti kalau dapat informasi dari tim baru kita lanjut, Mbak ya. Kita coba istirahat dulu ya. Besokan harinya kita lanjut lagi menjemput klien kita di rumahnya. Pas kita sampai rumahnya, ya kita melakukan pencarian lagi. Yuk, kita langsung ke sana. Mas, Ini siapa? saya ngubungin Mas Mandala. Saya pacarnya Desi. Tolong Mas, Desi Mas. Oh, dia gimana? terjebak di dalam kamar tapi nggak mau keluar Mas. Dalam kamar maksudnya gimana, Mas? Astagfirullah, Mas. Kenapa, Mas? Kenapa? Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kamu ngapain lagi? Om, kita mau bantuin, Om. Kita mau Kamu coba aja. Astagfirullahaladzim. Kita mau bantuin, Om. Kita nggak ada maksud apa-apa. Bantu apa? Astagfirullahaladzim, Om. Itu mah rambutnya, Om. Ya Allah. Kenapa itu, Mas? Jangan, kamu bunuh diri. Mau bunuh diri ya? Astagfirullahaladzim, jangan, Pak. Mandala Desi. Istighfar, Bang. Udah guntingnya diambil, Bang. Udah, ambil kunci. Udah diambil guntingnya, ya Allah. Coba lihat akibatnya ini. Coba lihat, Om. Udah Om, bukan waktunya aku marah-marah Om. Om, ini coba ditenangin dulu. Bapaknya nggak ketemu, malah jadi begini. Om, ditenangin Om, dulu. sabar Om. Sabar Om. Sabar dulu, Om. Ya Allah, kasihan, Om. Desi, kamu kenapa, Desi? Om masih mau marah-marah, lihat kondisinya udah kayak gini, Om masih Om, sama tenang marah-marah. dulu, Ya Om. Allah. Batinnya nanti tertekan, Om. Kasihan, Om. Ya Allah. Ini kelihatan banget dia depresi. Dia stres di sini. Untung nggak bunuh diri. Om, coba Om sabar dulu, Om. Ya, tapi jangan nantang-nantang Jadi mati. kangen, Om, sama Bapak, Om. Om tuh sayang sama kamu, Desi. Iya, Om. Ya, Om, kita Ya ngerti Allah. maksud Om baik. Cuma Om jangan kayak gitu, Om. Jangan pakai kasar, jangan pakai marah-marah. dia- Saya tidak kasar. Om. Saya sayang sama Desi. Iya, Om. Saya pengen dia sembuh. Om, coba diikut. Desi mau ketemu Bapak, Om. Om, coba, Iya. Om, coba diikutin dulu Om maunya, Om. Tapi mana hasilnya? Bapak kamu di mana? Om, astagfirullahaladzim, ini baru sekali Om nyarinya, Om baru 1 hari, Om. Desi mau mati aja, Om. Astagfirullahaladzim. Kamu mati aja. Kamu nggak boleh ngomong Kamu gitu, mati Desi. lagi, Om. Kak istighfar, Desi ngasih, Om. Sabar, Des. Kayak gitu, Pak. Aku istighfar, nggak boleh ngomongin mati. Om, coba Om, jangan dipaksa, dia nggak bisa Om. Coba sayang ikutin, sama Desi. Om tolong Om, ikutin dulu kemauan dia Om. Tolong kasih kesempatan Desi untuk mencari bapaknya. Kalaupun nanti ketemu bapaknya, alhamdulillah. Dan kalaupun nanti ketemu bapak kandungnya,
Desi ini tetap sayang kok sama Om Wisnu, tetap sayang sama tante. Jadi apa yang dipermasalahkan? Saya sayang Om sama Om. Tuh Om, sayang dia Om. Ya. Sama Om. Saya mau ketemu Om. Saya sayang Om sama Tante. Saya nggak bakal ninggalin Om sama Tante. Tapi Om dalam posisi sendiri. Bapak saya. Sayang Om. Kasih ya Om. Kamu udah gak perlu lagi cari bapak kamu, Desi. Om aja di sini yang jadi bapak kamu. Om sayang sama kamu, Desi. Om pengen kamu tuh sembuh. Om pengen jagain kamu, Desi. Udah tidak perlu lagi kamu cari bapak kamu. Akhirnya di situ Om Wisnu tergerak hatinya, dia kasihan. Direstuilah Desi ini untuk mencari bapaknya. Saya titip sama kamu Ya ya. Om ya, ya Om ya, insya Allah kita jagain Om ya. Ya Mas ya, ya tolong nanti dikabarin. Jagain dia ya. Ya kita usaha Mbak ya, insya Allah ya. Apapun hasilnya, Mbak harus ikhlas ya Mbak ya. Berangkat dulu Om. Berangkat dulu. Bapak saya. Ya Om, ya makasih ya. Assalamualaikum. Akhirnya kita ya melanjutkan pencarian lagi. Nah pas di depan mobil. Kenapa Jok? Jadi gini Bang, tadi barusan gue ngobrol sama ibu sini, dapat informasi keberadaannya Pak Ali. Hah? Informasi keberadaannya Pak Ali? Di mana Bu? Ya tadi saya lihat di jalan raya. Di Jalan Raya mana? Gue tahu kan Pak Ali yang Ya bapaknya Mbak Desi. Bapaknya Ibu Desi ya? di mana Mbak? Di mana? Di mana Di Bapak Jalan saya? Raya. Jalan raya mana? Dekat jembatan katanya. Nggak salah orang ini. Kotor. Nggak salah orang ini Ibu. Yakin? Ada fotonya mana Mbak? Coba takutnya salah. Ini kan udah lama Ibu nggak ketemu. Ibu jangan-jangan takutnya salah orang ini di fotonya. Bener nggak ini? Iya. Terus ngapain dia di pinggir jalan itu? Saya nggak tahu Mas. Coba aja tanya ke sana. Akhirnya kita buru-buru menuju ke jalan itu, ya di daerah Tebet, Jalanan Jakarta Selatan. Kita menuju ke sana. Ya Bu, makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya kita langsung ke sana ya. Langsung kita ke sana semuanya. Cari-cari, tanya-tanya ke pembuat. Tanya yuk. Dari pedagang kita tanyain, kita tunjukin fotonya. Kenal nggak sama Pak Ali? Dari orang jual es kita tanyain juga. Dari penjual gorengan kita tanyain. Semua pedagang kaki lima kita tanyain. Ojek pun kita tanyain di situ. Ya, orang yang lewat juga kita tanyain, kenal nggak sama Pak Ali? Kita tunjukin fotonya dan ternyata. Mbak, permisi, mau numpang nanya, pernah ngeliat orang ini nggak Mbak? Nggak pernah lihat ya? Iya. Mungkin Ibu pernah lihat orang ini nggak? Ali itu ya? Wah. Hah? Beneran Ibu? Iya. Emang kenapa? Serius Ibu? Iya, kenapa ya? Saya anaknya. Astagfirullahaladzim, ini anaknya Pak Ali. Anaknya? Iya Bu. Iya Bu, ini anaknya. Nggak mungkin. Ini anaknya Ibu. Ini anaknya Pak Ali. Ibu sini ngobrol sebentar Bu, sini Bu, mohon maaf Ya Ibu. ampun. Ibu, ini anak yang coba ini lihat foto-fotonya nih. Namanya Ibu aja. Terus kita tanya kalau Ibu udah menikah sama Pak Ali, sekarang Pak Ali di mana? Saya nggak tahu Pak Ali di mana sekarang. Tuh. Katanya udah nikah sama Ibu Ibu. udah nikah atau udah Saya cerai nggak tahu malah? ngapain ngurusin dia orang yang penyakitan. Astagfirullahaladzim, maksud Ibu? Maksudnya kenapa Ibu? Dia penyakitan gimana? Saya tidak tahu dah pokoknya. Dia itu udah penyakitan, tidak bisa kerja. Astagfirullahaladzim, Bu. Berarti sekarang Di mana bapak saya Bu? Saya nggak tahu. Terakhir saya lihat dia dibawa sama temannya Tukimin. Tukimin? Iya. Kemarin kita ketemu Tukimin nggak ngomong apa-apa, katanya dibawa sama Pak Minto ke rumah sakit atau Nggak ke tahu klinik. itu saya terakhir kali ketemu dengan dianya. Tukimin yang mana Ibu? Tukimin yang kerja di bangunan. Loh, kita udah pernah nanya-nanya di tempat bangunan ikut itu kok katanya sama Pak Minto dibawa ke rumah sakit. iya. Mereka nggak tahu apa-apa katanya. Sekarang saya emang nggak mau tahu. Saya udah nggak ada urusan sama dia. Oh,
Pak Tukimin, kita tanya deh sama Pak Udah, Tukimin. bubar. Ibu bener nggak bohong Nggak tahu, ini, saya Bu? nggak bohong. Saya udah nggak tahu, saya nggak tahu, pusing dah. Sana. Akhirnya kita balik lagi ke tempatnya proyek bangunan yang pertama kali kita ada datang ke sana, namanya Tukimin. Tukimin yang mana kita belum tahu sampai saat ini. Ya, Di tempat bangunan ya Ibu ya? Iya, Tukimin yang kerja di bangunan. Ya, kita coba tanya lagi tempat bangunan itu. Jadi Tukimin ini menyembunyikan sesuatu ini, Tukimin ini. Kemarin dia bilangnya Minto yang nganter, dia nggak tahu apa-apa. Berarti dia tahu harusnya. Kita balik lagi ke tempat ini. Ya, bangunan Foto itu ya. Tukimin tanyain lagi Oh, deh. yuk, Mbak sabar Mbak ya, nggak apa-apa ya. makasih. Sakit lagi pelan-pelan ya. Yang kemarin kita temuin itu Mbak. Misi Pak. Pak Tukimin dari mana ya? Hah? Oh itu. Kita samperin dia malah kabur di situ. Kita panggil dia malah menghindar menuju ke jalan raya. Loh, ini orang mau kemana ini? Pak Tukimin. Loh, Pak, malah kabur Pak sih. sebentar Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, woi. Mbak pelan-pelan aja Mbak. Mbak pelan-pelan aja, Astagfirullahaladzim, tambah Pak. sakit. Tambah Pak. sakit. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, woi. Pak, aduh. Kenapa dia kabur ya, Kak? Nggak tahu Mbak, saya juga nggak tahu kenapa dia kabur. Mbak, sini. Kalau misalkan lu nggak bisa diajak baik-baik ya terpaksa. Ya udah loncat aja lu. Ayo loncat tuh, loncat. Ayo udah. Bapak ngapain sih Pak? Astagfirullah. Kita kan cuma mau nanya Pak. Ya udah kalau kamu penjat ngomong baik-baik. Bapak yang menganggap diri bapak penjahat sendiri. Ngapain kabur? Di situ akhirnya dia cerita. Tolong Pak, tolong. Saya, Pak. Bapak masih tega buat nutupin semuanya, udah ngeliat keadaannya kayak gini Pak. Ya walaupun bapak ada masalah sama Pak Ali, tapi tolong ini anaknya nggak tahu apa-apa Pak. Jadi saya jelasin. Memang Tolongin saya, Pak. Pak Ali saya yang bawa, tapi itu semua atas perintah Pak Minto. Pak Minto itu pengen jadi mandor. Selama masih ada Pak Ali, nggak mungkin kegeser. Makanya, ya itulah Pak Minto kerjanya. Saya cuma suruhan Pak Minto. Dia ini dilarang sama bosnya Pak Minto untuk ngomong semua yang pernah terjadi. Ternyata Pak Ali jatuh di lantai 2 ini didorong sama Pak Minto. Bapak udah ngeliat kayak gitu, Bapak masih bisa belain Pak Minto. Bapak masih mau disuruh sama Pak Minto. Kalau saya dipecat bagaimana? Pak. Kalau saya dipecat bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab dengan keluarga saya? Jadi Sekarang Pak Minto di mana, Pak? Dia ngomong sama saya mau ke tempat tongkrongannya di jembatan tol yang baru. Pak, yang bener masa dia nongkrong di jembatan tol sih, Pak? Katanya sih ada urusan, saya juga nggak paham. Masa saya harus tanya-tanya bos, itu nggak mungkin. Saya bawahan. jangan bohong Pak, tolong Pak. Betul itu. Pak Minto yang sendiri yang bicara. Jembatan tol yang baru yang mana? Sini ini jembatan Depok Iya, sini. betul yang sini. Ke Depok ini. Iya. Bang, gua tahu tempatnya bang. Gua duluan aja kali ya. Iya. Ya udah, Oke, Jok ya. Ntar kabarin ya. Duluan ya, Jok ya. Ini dicek sama orang saya loh Pak. Ya, silakan. Jangan bohong Pak ya. Saya dulu. Akhirnya tim kita sebar, kita cari di mana jembatan itu berada dan kita tanya sama orang-orang di jembatan, ada nggak yang namanya Pak Minto? Ya, kita coba cek ke sana. Pak bener Pak ya? Iya Pak ya, jangan bohong lagi Pak ya. Saya minta maaf kalau saya kasar tadi Pak. Yuk, Ya udah, Pak. Saya Ya, minta maaf dulu ya. yuk. Yuk kita. Tim kita kesebar ke sana. Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kita tanya di situ sama kenek-kenek bus. Kita tanya di situ sama pengamen yang lewat. Kita tanya di situ sama orang-orang yang nongkrong. Mereka bilang emang Pak Minto itu suka datang ke sana. Tapi nggak tahu sekarang di mana Mas. Maaf mengganggu sebentar Pak. Kenal Pak Minto ini nggak Pak? Suka nongkrong di sini Pak katanya. Kalau lewat sering lihat. Sering lihat lewat ya? Oh bener berarti dia sering di sini ya? Iya, Di sekitaran mana Pak sini biasanya nih nongkrongnya berarti. Pak? Nggak tahu ya? Oh yaudah kita cari lagi nih ya. Makasih Pak Makasih ya. ya, Pak ya.
cari lagi. Kita tanya lagi, pas kita tanya sama pedagang es di situ. Kenal ini nggak Pak Minto, Pak? Oh, kenal. Itu orangnya tuh. Hah? Kita ngeliat tuh, oh iya itu Pak Minto bener-bener. Loh gimana caranya kita ke sana? Dikasih tahu sama penjual es itu, coba aja Mas muter Mas. Cari jalannya ada kok menuju ke sana. Itu yang mana baju putih itu? Baju putih itu Pak, ya ampun jauh banget. Waduh, kita ke sana lewat mana Pak? Kita mesti sini. Sampai ke sana. Akhirnya langsung tim coba cari jalan menuju ke tempat proyek jalan tol itu. Ya, setelah tim menemukan jalan menuju ke proyek jalan tol itu, kita menuju ke sana. Pelan-pelan, Mbak. Pak, enggak, saya mau Pak, ngomong Pak, baik-baik. Pak, sebentar Enggak, dulu. Pak, nggak usah mikir macam-macam. Aduh. Saya cuma mau ngomong baik-baik. Enggak, saya enggak ganggu Bapak. Saya cuma mau tanya baik-baik. Ya, saya mau tanya baik-baik. Bapak kalau kabur berarti Bapak yang sengaja ketakutan. Pak, Bapak ini kan sengaja kan, Pak? Pak, Pak! Bapak sengaja kan, Pak? Pak, masa saya harus... Pak, kita nggak mau kasar loh, Pak. Saya nggak mau kasar ini, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Bapak ini kurang apa lagi sih? Bapak saya kan, Pak? Bapak kita tahu. Kamu buat apa? Awalnya Minto ini nggak ngaku. Minto bilang nggak ada masalah apa-apa. Apa-apaan ini kalian semuanya. Ngeles-ngeles dia. Setelah kita desak, kita kasih tahu. Tukimin cerita semuanya. Ibu Dajah cerita semuanya. Akhirnya dia ngaku di situ. Pak, Tukimin udah cerita semuanya. Kita udah tahu semua, Pak. Budija juga udah cerita semuanya. Bapak mau bohong apa lagi sih? Dia kan cuma pengen ketemu sama bapaknya. Emang Bapak mau apain Oke lah. bapaknya? Gini, gue emang sirik sama bapaknya dia. Seharusnya gue yang jadi mandor, bukan bapaknya dia. Bapaknya sakit, gue yang bikin celaka dia. Gue dorong dari lantai gue. Begitu kita omongin, kita laporin polisi, dia ketakutan di sini. Gue yang dorong. Bapak jangan Gue mau apa maunya sekarang? Bener kan? Bapak ngaku kan akhirnya kan semua ulah Bapak kan ternyata kan Bapak selama sadar ini. nggak? Bapak ngaku ini direkam sama kamera. Ya? Bapak melakukan kejahatan, Bapak direkam, Bapak sadar nggak? Ini saya bisa laporin Sekarang mau polisi apa loh. jadinya? Sekarang Ini bisa mau saya apa? laporin Apa? polisi loh. Di mana Pak Ali? Nih, tangkap dia, tangkap. Hei! Benar! Kenapa Bapak kabur? Ya? Ini kan ada orang kita semuanya. Bapak mau apa maksudnya? Hah? Oke. Bapak nggak kasihan sama ibu ini ya? Lihat Ibu Bapak Desi nggak dong. punya perasaan sama sekali ya, Bapak nggak punya hati ya, Bapak Yaudah, punya yaudah, anak ya. nggak sih? Bapak punya anak perempuan Udah. nggak sih? Kalau lu mau tahu, ikut gue ayo. Awas lu ya, bohong lu ya. Awas lu, bohong lu. Mana Pak di mana? Dia sih marah di situ. Bapak jahat, Bapak nggak punya hati ternyata. Marah di situ Pak Minto. Didorong klien kita Desi di situ. Saya kangen Pak sama orang tua saya Pak. Aduh ya Allah. Iya. Oke, ayo. Jangan bawa Ayo, lagi ya saya Pak. masih banyak Pak, yang ikut. udah lah, Bapak tuh ikut-ikut saya apa? Berarti Bapak selama ini tahu kan? Saya lagi sakit Pak. Tuh, Tolong ngaku. Pak. Apa sih? Bapak! Lu mau, saya udah bilang ayo ikut saya. Maunya apa Bapak ini ya? Saya Pak. Bapak lihat tuh kondisinya kayak begini loh. Pak, Di mana tempatnya ngomong dong? saya minta tolong Pak, di mana orang Udah tua ayo, saya, ayo ikut Pak? saya. Awas lu saya bohong lu ya. Mal, Gi, bawa Gi. Gi, bawa ke mobil Gi, bawa ke mobil Gi. Bawa mobil lo. Bapak masuk Gi. Aduh Bang, apa-apa Mbak? Mbak hati-hati Mbak, udah nggak usah emosi Mbak. Kita ikutin dia, yuk langsung naik mobil ini yuk. Kita ikutin dia dan sampai tempat pembuangan sampah. Ini Pak Minto bilang itu yang namanya Pak Ali. Pak, ini kita dibawa kemana sih Pak? Mana tempat sampah ini ya? No, bapak lu no.
Gih, bawa Gih. Ya Allah. Gih, bawa Gih. Awas. Dipeluk bapaknya di situ, langsung dipeluk di situ. Dia kangen sama bapaknya, dia nangis di situ. Dia tanya, bapak kemana aja selama ini? Bapak kemana aja Pak selama ini Pak? Saya cari-cari Bapak Pak. Selama Bapak 1 ada. tahun Pak. Bapak di sini ada. Bapak nggak kemana-mana sebenarnya Desi. Desi, kamu kok bisa jadi kayak gini? Kok persis seperti ibu kamu. Kamu mesti tahu. Ini bekas jatuh kemarin Desi. Kenapa Bapak? Nggak ada apa-apa Desi. Nanti dia akan sembuh sendiri. Kamu yang mestinya berobat dengan benar Desi. Sakitmu ini parah. Jangan sampai kamu seperti ibumu. Itu dipeluk bapaknya di situ, seneng banget bapaknya juga ketemu sama Desi di situ. Sampai akhirnya Mbak Desi ini mengajak bapaknya pulang. Ayo Pak, pulang Pak, pulang. Kita kumpul lagi Pak. Bapak pulang yuk Pak, kita pulang yuk Pak. Kita kumpul lagi Pak, sama-sama Pak. Ayo Pak, kita pulang Pak. Bapak nggak mungkin pulang lagi Desi. Kenapa Pak? Bapak tempatnya di sini. Bapak sama aku aja yuk Pak yuk. Kita sama-sama lagi Pak. Bapak nggak bisa Desi. Bapak nggak bisa. Om Wisnu yang lebih berhak sama kamu. Kamu mesti balik kepada Om Wisnu. Pulanglah ke Om Wisnu Desi. Om Wisnu tahu yang lebih baik buat kamu Desi. Kenapa harus Om Wisnu Pak? Bapak kan orang tua kandung aku Pak. Desi, sesungguhnya Bapak ini bukan Bapak kandung kamu. Astagfirullahaladzim. Terus siapa bapak kandungnya Pak? Yang sebenarnya ayah kandungnya Desi. Siapa Pak? Om Wisnu. Omnya? Astagfirullahaladzim. Wisnu Pak. Itu adalah ayah kandung kamu Desi. Bapak nggak mau kan Pak? Benar Desi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Jadi sebelum menikah dengan Bapak, ibumu dulu menikah dengan Om Wisnu. Kemudian mereka bercerai. Kemudian ibumu menikah dengan Bapak. Desi. Astagfirullahaladzim. Rambut gue jok. Klipot. Ayo. Ya Masya Allah. Akhirnya klien kita Desi dibawa ke rumah sakit. Ya mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Desi diberi panjang umur, diberi kesehatan, diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul lagi sama keluarganya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap dengan mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya, dengan mendoakan kebaikan buat orang lain sebanyak-banyaknya, insya Allah kita juga akan ditambahkan kebaikan-kebaikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku.